Dia bersama dengan Mahfud MD akan mengambil sikap tegas dalam pemberantasan korupsi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Selain penguatan terhadap KPK dan KPK dikembalikan statusnya menjadi lembaga independen, Ganjar akan menindak tegas koruptor dengan mengirimkan mereka ke lapas Nusa Kambangan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Ganjar berhasil melejitkan namanya baru-baru ini. Awalnya banyak orang, terutama siswa, mulai excited dengan program internet gratis, cepat dan merata yang digagas Ganjar. Gebrakan ini dianggap jauh lebih keren, lebih bagus dan lebih bermanfaat ketimbang program makan dan susu gratis yang menyedot anggaran super jumbo yang entah bakal diambil dari mana. Ternyata tidak lama kemudian Ganjar kembali membuat sebuah gebrakan yang mungkin bakal membuat banyak koruptor ketar-ketir. Bukan cuma koruptor, tapi paslon lain juga mungkin bakal panik karena program ini sangat berdampak dan ditunggu-tunggu banyak orang. Ini terjadi ketika Ganjar memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dia bersama dengan Mahfud MD akan mengambil sikap tegas dalam pemberantasan korupsi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Selain penguatan terhadap KPK dan KPK dikembalikan statusnya menjadi lembaga independen, Ganjar akan menindak tegas koruptor dengan mengirimkan mereka ke lapas Nusa Kambangan. Lapas ini akan dijadikan sebagai penjara khusus napi koruptor supaya bisa memberikan efek jera. Kalau sudah bicara soal lapas ini, pasti banyak napi yang ketakutan. Karena lapas ini salah satu yang paling menakutkan. Isinya napi kelas kakap. Lokasinya ada di sebuah pulau kecil di Cilacap, Jawa Tengah, yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Lapas ini berbeda dengan lapas lain karena tempatnya terpencil, jauh dari keramaian, masih banyak semak belukar di sekitar lapas, dan di sana tidak ada fasilitas mewah. Penjara ini juga sering disebut sebagai pulau kematian karena dijadikan lokasi eksekusi mati narapidana. Begitu Ganjar mengatakan koruptor akan diseret ke lapas Nusa Kambangan, terjadilah kehebohan. Warga menjadi sangat antusias. Ternyata memang inilah yang sangat ditunggu-tunggu di mana koruptor dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan di penjara yang tidak ada fasilitas enak. Sekarang, banyak yang percaya korupsi terus merajalela bukan cuma karena hukuman yang seolah ringan, tapi juga kadang mereka mendapatkan perlakuan khusus. Belum lagi soal rumor mereka bisa hidup enak di dalam lapas, layaknya di hotel. Makanya mereka sering tersenyum ketika ditangkap, melambaikan tangan ke publik usai divonis, dan saat bebas dari penjara masih bisa senyum seolah dunia ini sangat membahagiakan. Sejumlah warga sangat setuju dengan Ganjar. Mereka juga sudah gregetan dengan ulah koruptor sekarang ini karena sangat menyengsarakan rakyat. Jangankan dilempar ke Nusa Kambangan, dihukum mati pun mereka sangat setuju. Ada warga lain yang ingin koruptor kapok dan merengek karena tindak korupsi sudah meresahkan rakyat. Rakyat kecil kerja setengah mati, bayar pajak tapi mereka enak-enak korupsi dan begitu tertangkap masih merasa tidak bersalah. Ada juga warga lain yang mengusulkan supaya koruptor ditempatkan satu sel dengan napi lain, misalnya napi maling ayam. Napi-napi model begini boro-boro bisa dapat fasilitas enak, biar koruptor bisa merasakan apa yang dirasakan napi biasa. Menurut pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Henry Subiakto, dia setuju dengan Ganjar. Apa yang diucapkan Ganjar soal pemberantasan korupsi mewakili suara rakyat yang sudah muak dengan korupsi yang kian menjamur. Apa yang dikatakan Ganjar sebenarnya adalah keinginan masyarakat juga. Masyarakat muak dengan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dan elit politik. Masyarakat muak karena pemerintah terkesan masih belum terlalu serius memberantas korupsi. Menurut dia, saat ini banyak peraturan pemerintah yang justru memberikan keringanan kepada para koruptor. Efek jera makin berkurang sehingga korupsi di Indonesia malah makin subur.
Seperti yang kita tahu, Lapas Nusa Kambangan adalah penjara yang ditakuti banyak orang. Isinya napi kelas berat, terpidana narkoba, bahkan terpidana mati. Tidak sembarang orang boleh menjenguk. Keamanannya tingkat tinggi. Ada yang menyebut penjara ini adalah Alcatraz-nya Indonesia. Alcatraz adalah penjara paling menyeramkan di Amerika yang sekarang sudah ditutup dan dijadikan tempat wisata. Lapas Nusa Kambangan juga menyimpan sejumlah fakta-fakta yang cukup mengerikan. Yang pertama adalah ada sebuah bukit bernama Nirbaya. Bukit inilah yang dijadikan sebagai tempat eksekusi untuk terpidana mati. Napi yang menginjakkan kaki di bukit ini tidak akan pernah kembali dengan selamat. Yang kedua, penjara ini diisi napi dengan catatan kriminal luar biasa, bandar narkoba, pelaku pembunuhan terencana, hingga teroris. Bayangkan, kalau sampai koruptor yang selama ini cengar-cengir, lalu dimasukkan satu sel dengan mereka, kira-kira apa yang akan terjadi? Semoga tidak stres. Yang ketiga, Lapas Nusa Kambangan dibangun di pulau paling ujung selatan Jawa Tengah, sehingga menjadi pulau paling steril di Indonesia. Di sana, hutan bakau masih sangat asri. Lokasinya sangat terpencil. Di dalam hutan, di dalamnya ada hewan-hewan buas. Misalnya macan hitam sampai ular berbisa. Ketika seorang napi berusaha kabur, mereka akan terjebak dalam hutan itu dan beresiko menjadi target serangan binatang buas. Mau kabur pun, nyawa belum tentu bisa selamat. Selain itu ada juga isu-isu mistis yang membuat tempat ini memiliki kesan angker. Makanya penjara ini sangat ditakuti, karena hidup di sana memang seperti neraka bagi para napi. Kalau Ganjar bisa mewujudkan janjinya menyeret koruptor ke penjara ini, maka dia akan mendapatkan dukungan yang luar biasa besar dari masyarakat. Selama puluhan tahun, pemberantasan korupsi tetap saja tidak memberikan efek jera. Malah makin kesini makin rame. Hukumannya kadang tidak masuk akal, seolah maling ayam jauh lebih hina daripada korupsi uang rakyat. Apalagi kalau Ganjar bisa menggolkan tindakan perampasan aset koruptor yang saat ini masih menggantung. Maka ini akan menjadi paket komplit pemberantasan korupsi. Dan sebenarnya masyarakat maunya satu lagi, yaitu hukuman mati. Jadi ada 3 lapis, yaitu hukuman mati, menyita seluruh harta kekayaan dan ditempatkan di penjara paling mengerikan. Tapi hukuman mati ini memang agak dilematis, karena biasanya bakalan ada yang teriak HAM dari kejauhan. Tapi kalau Ganjar bisa mewujudkan 2 lainnya, saya rasa kemenangan di Pilpres sudah di depan mata. Bahkan tidak menutup kemungkinan bakal menang 1 putaran jika ini intens dikomunikasikan ke masyarakat. Sampai sejauh ini sudah kelihatan kenapa Ganjar Mahfud paling keren programnya dibandingkan paslon yang lain. Apalagi Mahfud ini sangat paham hukum, maka akan lebih mudah memberantas korupsi. Sebagai penutup, silakan tanya pada diri sendiri. Mau pilih capres yang programnya kayak Ganjar, atau yang suka joget dan memberikan susu gratis? Silakan pilih. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.